Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indriani. Saya dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1H. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Pertama-tama saya akan membacakan isi dari makalah saya, yaitu pada bab 1 pembahasan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Bab 2 pembahasan yang berisi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, penjabaran nilai-nilai Pancasila, dan upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Pada bab 3 penutup berisi kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan setiap bab. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah saya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan kekuatan hidup serta arah bagi masyarakat Indonesia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sejarah juga telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran Pancasila menjadi sangat penting karena mengingat Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya yaitu pembelajaran tentang Pancasila sangat penting untuk memastikan nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dipraktikkan. Hal ini perlu dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun masyarakat agar Pancasila tidak hanya tercatat tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh warga bangsa Indonesia tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia, penyelenggara negara, serta lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga masyarakat, penyelenggara negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestariannya. Karena meskipun mengandung nilai-nilai luhur, seringkali nilai-nilai tersebut diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan hilangnya makna dan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Agar nilai-nilai luhur Pancasila tetap lestari, perlu ada upaya nyata dan berkelanjutan dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan mengajak semua pihak untuk terus mengamalkan serta menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang. Di sini saya menulis beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila. Dan yang ketiga, apa saja upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, tujuan dari penulisan makalah saya yaitu untuk mengetahui hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penjabaran tiap-tiap nilai dari Pancasila. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini kita akan masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang sejak tanggal 21 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa, artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial, budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni mewujudkan satu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing.
Jadi, dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, dan membangun diri. Nah, karena penjelasan di atas tadi, pasti kita mikir, apa sih pandangan hidup suatu bangsa? Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pandangan hidup bangsa. Dalam pandangan hidup, terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa terkadang pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia sendiri memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, merupakan hasil antara proses penjajah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita di hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Dengan melihat pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikodratkan secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang berkelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya. Kelompok itu membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara. Jadi, kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain sebagainya. Pada bagian B, penjabaran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama menghendaki semua itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama diakui di negara Republik Indonesia dapat bergerak dan berkembang secara luas. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah contoh penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia.
Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan hal demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme, dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghadapi bangsa-bangsa itu saling menghormat, menghormati, dan harga menghargai. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan atau perwakilan dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional. Berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tidak lain daripada pikiran yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, upaya-upaya menjaga nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nenek moyang kita dan secara tetap telah menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang dikandung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut melalui dunia pendidikan, lebih memasyarakatkan Pancasila, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, dan menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Baik, kita akan masuk pada bab 3 yaitu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat terwujud. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.